Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak, yaitu kalimat thayyibah. Apakah kalian tahu kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 kalimat thayyibah. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua adalah masya Allah, yang ketiga adalah Allahu Akbar. Anak-anak, apakah kalian pernah ke pantai? Di pantai kita melihat pemandangan yang begitu indah, ombak yang bergulung-gulung, kemudian laut yang luas. Saat kita melihat hal-hal yang menakjubkan, indah seperti itu, kita mengucapkan subhanallah. Apa itu subhanallah? Subhanallah bisa juga disebut sebagai kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah kalimat pujian terhadap Allah. Apa arti dari subhanallah? Subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Allah telah menciptakan alam seisinya dengan sangat indah dan sangat sempurna. Kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah? Pertama, yaitu saat kita melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan. Akan tetapi, keindahan dan ketakjuban tersebut murni terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Kapan waktu mengucapkan kalimat subhanallah? Yang pertama, kita dianjurkan mengucapkan kalimat subhanallah ketika melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat pantai, pegunungan, laut yang indah. Nah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Yang kedua adalah ketika merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika terjadi musibah gempa bumi, gunung meletus, kita seraya mengucapkan subhanallah. Yang ketiga adalah ketika kita merasa heran terhadap sikap seseorang, seperti anak yang terlihat begitu kaku. Nah, itu kita juga mengucapkan subhanallah. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita berzikir setelah sholat fardu. Kita berzikir mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian yang terakhir adalah saat mengingatkan imam ketika lupa bacaan sholat bagi makmum laki-laki. Ketika imam lupa gerakan atau bacaan sholat bagi laki-laki, mengucapkan kalimat subhanallah. Hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhkan kita dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Kalimat thayyibah yang kedua adalah masya Allah. Masya Allah artinya adalah Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat thayyibah masya Allah diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan. Akan tetapi ada peran atau campur tangan manusia dalam peristiwa tersebut. Contohnya, pada saat kita melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi, ada campur tangan manusia untuk membuat gedung-gedung tersebut yang menakjubkan. Kemudian yang kedua, saat kita melihat taman-taman yang indah, tanaman tersebut merawat, menjaganya, itu ada campur tangan manusia. Tapi yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat masya Allah? Yang pertama, ketika kita melihat peristiwa yang menakjubkan. Ketika kita melihat masjid yang begitu megah,
Kemudian yang kedua, saat kita melihat prestasi teman yang membanggakan, kita mengucapkan Masya Allah. Kalimat thayyibah yang ketiga adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar bisa disebut juga dengan kalimat takbir. Kalimat thayyibah Allahu Akbar merupakan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta perasaan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin bagi manusia, maka mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kapan pengucapan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama adalah ketika kita azan dan iqomah. Yang kedua, ketika kita berzikir sesudah salat fardu. Kita membaca kalimat Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Yang ketiga adalah ketika kita khutbah Jumat. Biasanya khatib ketika berkhutbah juga akan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang keempat adalah ketika melaksanakan sholat. Kemudian saat malam hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, ada takbir pada saat itu, maka kita juga mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Berikutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama adalah merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selalu ingat kepada Allah. Dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah optimis. Yang keempat adalah tidak putus asa. Dan yang kelima adalah kita terhindar dari sifat sombong. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalimat thayyibah. Ada 3 kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah Subhanallah, yang kedua adalah Masya Allah, yang ketiga Allahu Akbar. Senantiasa harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.